Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat ya hari ini? Iya, semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi ya dengan Bu Uswah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik muatan IPS ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, anak-anak kita sudah selesai berdoa ya. Langsung saja di sini kita akan belajar bersama IPS ya. Siapkan buku paket kalian ya. Ini kita masih pakai Bu Pena 4A ya. Hari ini kita akan belajar IPS tema 3 subtema 1. Kalian buka ya halaman 149, 150 dan nanti kita akan loncat materi nanti yang akan kita bahas adalah di halaman 161 ya. 149, 160 dan 161 ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Ya, kenampakan alam dan pemanfaatannya. Di sini Bu Uswah sudah punya beberapa catatan ya. Di sini nanti kita akan membahas 3 kenampakan alam ya. Ada dataran tinggi, dataran rendah dan juga pantai ya. Mungkin dari kalian mungkin sudah pernah dengar ya, bahkan familiar dengan kata-kata ini. Mungkin di kelas 3 sudah pernah dijelaskan ya. Coba sekarang kalau dataran tinggi apa pengertiannya? Di buku sudah ada, kita baca bersama-sama. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang berupa daratan yang luas, berada di ketinggian berapa? 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut ya, disingkat disingkat MDPL ya, 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut itu disebut dengan dataran tinggi. Jadi mengukurnya itu dari batas atas laut, permukaannya laut. Dan dataran tinggi itu banyak dimanfaatkan oleh manusia. Dimanfaatkan menjadi apa saja? Perkebunan, apalagi peternakan, juga wisata ya. Jadi banyak manfaat dari dataran tinggi. Nah, contoh dari perkebunan. Apa saja tuh hasil perkebunan? Ada teh, ada kopi, juga ada kina. Kalau peternakan itu umumnya ya, mungkin di dataran tinggi mungkin peternakannya mungkin ada banyak, tapi umumnya itu adalah berternak sapi perah. Sapi perah itu yang diambil susunya itu ya anak-anak ya. Nah, dan kalau kalian sudah pernah ke dataran tinggi, pasti udaranya sejuk, udaranya terasa dingin, terasa sejuk dan nyaman ya untuk kita. Misal kita mau jalan-jalan, sudah penat, sudah bosan dengan segala aktivitas, kita kan bisa refreshing ke dataran tinggi. Nah, maka dari itu di dataran tinggi juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Nah, kalau mungkin kalian sudah pernah di dataran tinggi, di sekitar sini ada Ngebel sama Sarangan ya. Sudah pernah berwisata ke sana ya? Mungkin semuanya sudah pernah. Jadi mungkin mungkin kalian sudah punya gambaran, oh dataran tinggi itu berarti seperti itu ya. Nah, terus mata pencaharian penduduk di dataran tinggi apa saja toh mata pencahariannya? Ya tadi pekebun, terus peternak, terus ada lagi kalau di tempat wisata itu ada banyak juga ya. Ada mungkin dia jadi tour guide, terus ada yang mungkin dia kalau di Sarangan ada yang menyewakan kayak kuda, ada yang menyewakan kayak speedboat ya, bukan banana boat, speedboat. Itu juga termasuk mata pencaharian. Ada lagi yang berdagang di sepanjang tempat wisata ya, itu juga
bisa jadi mata pencahariannya di dataran tinggi, berdagang kayak souvenir ya, souvenir sana. Nanti semisal dari Sarangan, oh berarti bawa oleh-oleh dari Sarangan, souvenir yang dari Sarangan khasnya apa ya, mungkin seperti itu ya anak-anak ya. Iya. Nah, untuk dataran tinggi mungkin sudah. Sekarang lanjut ke dataran rendah. Nah, kalau dataran rendah itu yang seperti apa, Bu, pengertiannya? Kalau dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas juga, tetapi ketinggiannya itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut ya. Kalau dataran rendah berarti lebih rendah ya daripada dataran tinggi. Kalau dataran tinggi kan 200 sampai 600, kalau dataran rendah 0 sampai 200. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Nah, sama seperti dataran tinggi, dataran rendah juga banyak dimanfaatkan oleh manusia. Manfaatnya untuk apa? Sebagai lahan pertanian, ada lagi sebagai lahan perkebunan, ada lagi untuk peternakan, terus untuk perumahan dan sebagai kawasan industri ya. Nah, dari beberapa manfaat ini ada hasil-hasil dari pemanfaatan ini. Kalau pertanian berarti hasilnya apa? Banyak sekali. Ada kalau di sini berarti kan ada, kalau pertanian padi berarti hasilnya apa? Ya padi, jagung ya, jagung. Terus kalau kacang tanah ya kacang tanah. Berarti dari hasil pertanian ini banyak sekali jenisnya, apalagi di dataran rendah sangat beraneka macam ya. Terus untuk perkebunan sendiri apa? Mungkin yang tinggal di daerah Sumatera atau apa gitu kan banyak ya. Kayak perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, gitu ya anak-anak ya. Mungkin kalian yang punya saudara di sana gitu kan, mungkin ada beberapa yang sudah tahu, atau bahkan yang sering lihat televisi, itu juga mungkin kalian sudah tahu ya, bagaimana perkebunan karet ataupun perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk yang selanjutnya, peternakan hasilnya apa? Ya hasil dari peternakan itu. Kalau ayam berarti ya hasil peternakannya ya ayam, sapi, kambing, dan masih banyak lagi. Ada ikan-ikanan ya, ikan air tawar. Ada banyak sekali ya. Terus kalau perumahan ya berarti dia sebagai daerah kawasan perumahan untuk tempat tinggal kita. Kalau industri juga banyak lagi. Jadi hasil dari industri itu banyak sekali. Nggak bisa Bu Uswah sebutkan satu persatu. Kalau nanti kamu pengen tahu, coba nanti tanya sama orang tua kalian apa saja toh hasil dari industri di dataran rendah ya. Terus lanjut ya, mata pencaharian orang yang tinggal di dataran rendah itu mungkin dia lebih banyak, karena kalau di dataran rendah itu moda transportasinya itu lebih banyak. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kan lebih mudah ya, karena mungkin jalannya dia tidak terlalu berkelok-kelok, mungkin tidak menanjak. Jadi dataran rendah kan lebih mudah ya. Maka dari itu mata pencahariannya dia lebih banyak. Apa saja? Kalau di buku di sini disebutkan ada petani, peternak, pegawai perusahaan, padahal masih banyak lagi, petani, peternak, terus pedagang. Kalau pegawai perusahaan itu ada ya. Terus misal lagi kayak guru, ada yang tukang mulai dari tukang cukur lah, tukang las, tukang mebel, dan masih banyak lagi. Terus ada lagi yang bekerja sebagai sopir, terus ada lagi yang bekerja sebagai, mungkin ada orang tuanya yang bekerja sebagai polisi, tentara, dan dokter ya mungkin ya. Jadi masih banyak pekerjaan yang kita temukan atau kita temui di dataran rendah ya. Terus untuk yang kenampakan alam ketiga adalah pantai ya. Pantai, apa tuh pantai? Mungkin sudah banyak ya dari kalian yang sudah tahu atau sudah pernah ke pantai. Pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut ya, daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, daerah pantai umumnya itu landai dan berpasir, akan tetapi ada juga loh ya pantai yang berupa tebing yang curam. Mungkin ada yang pernah ke Klayar, itu dia juga punya tebing yang curam ya. Atau mungkin yang sudah pernah ke pantai ke Jogja, pokoknya ada
banyak pantai yang punya tebing yang curam. Mungkin kalian sudah tahu lebih banyak ya. Nah, kenapa kok Indonesia itu punya banyak pantai? Ada yang tahu? Sudah pernah lihat nggak kalian tuh peta Indonesia? Peta Indonesia itu lebih banyak pulau-pulaunya. Makanya Indonesia disebut negara kepulauan, sehingga setiap pulau kecil, misalnya pulau kecil, pasti dia kan langsung berbatasan dengan laut. Otomatis Indonesia mempunyai banyak pantai. Nah, langsung saja ya di sini. Pemanfaatan pantai. Manfaat pantai itu untuk apa saja? Banyak, Bu. Apa saja? Salah satunya budidaya ikan laut. Selain ikan laut apa lagi? Rumput laut. Ada lagi? Mungkin ada udang, cumi-cumi atau hasil laut yang lainnya ya. Selain itu, di pantai biasanya kan ada kelapa ya. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi pantai dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Selain itu juga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk apa? Lahan untuk pertanian garam. Jadi untuk membuat garam ya. Nah, selain itu pantai juga dimanfaatkan untuk apa? Pelabuhan karena berbatasan langsung dengan laut. Juga dimanfaatkan sebagai pasar ikan. Dan yang terpenting dimanfaatkan juga untuk tempat wisata ya. Karena dia mungkin keindahan alamnya. Kita langsung bisa memandang laut, memandang ombak, memandang langit lepas. Dan mungkin kalau orang itu biasanya ada yang suka memandang matahari saat terbit ataupun tenggelam. Makanya banyak yang berdatangan ke pantai, menjadikan pantai sebagai tempat wisata ya. Nah, setiap pemanfaatan pantai berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi setiap pemanfaatan pantai itu sangat berguna sekali untuk masyarakat. Mulai dari budidaya ikan laut kan bisa dimanfaatkan. Orang berbudidaya, setelah itu dijual nanti hasilnya ya kan. Otomatis dia itu memanfaatkan pantai untuk sebagai lahan untuk dia bekerja gitu kan. Perkebunan kelapa, pertanian garam juga sama. Jadi dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya sebagai mata pencahariannya. Kalau di pantai mata pencahariannya apa? Ya sangat banyak. Ada yang berdagang juga, ada yang sebagai petani garam, ada yang sebagai bos ikan gitu kan. Semisal dia bekerja menjual ikan di pasar gitu kan, membeli hasil dari tangkapan nelayan ya. Oh iya, nelayan ya, mata pencaharian biasanya yang paling familiar kalau di pantai itu ya, nelayan. Jadi orang berlaut gitu kan mencari ikan, setelah itu dijual ya. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak ya, untuk kenampakan alam dan pemanfaatannya. Iya, sekarang lanjut seperti yang Bu Uswah jelaskan di depan, kita juga akan belajar tentang ciri sumber daya alam dan ciri sumber daya alam. Ya, untuk materi ini yang akan kita bahas adalah padi dan teh. Dibuka bukunya halaman 161. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh baik di dataran tinggi dan juga ada yang tumbuh baik di dataran rendah. Berikut contoh tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Yang pertama ada padi. Ya, tanaman padi umumnya loh ya, tumbuh di dataran rendah dan juga di dataran tinggi. Tapi kebanyakan dari kita mungkin lebih tahu di dataran rendah ya. Ya. Terus tanaman padi itu tumbuh di daerah yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang banyak mengandung humus dan pengairannya juga harus cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan yang terbuka. Karena apa? Tanaman padi itu membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Dan tanaman padi itu umumnya ditanam di lahan yang luas dan datar. Seperti yang Bu Uswah jelaskan di awal tadi. Jadi umumnya kan di lahan yang luas dan datar, otomatis dia di dataran rendah. Tetapi padi juga bisa ditanam di daerah atau di tanah yang miring atau lereng
Nah, biasanya kalau kita jalan-jalan ke dataran tinggi itu kan ada sawah. Sawahnya dia bertingkat-tingkat. Ya, Pak Ndak? Nah, sawah yang bertingkat-tingkat itu yang berada di lereng itu disebut dengan sengkedan, ya. Disebut dengan apa? Sengkedan, ya. Nah, bukan manfaat, tujuannya. Apa sih tujuannya kalau sawah itu di tanaman padi ya, yang ditanam di sawah itu dibuat dia bertingkat-tingkat untuk mengurangi apa? Atau mencegah erosi biar dia tidak longsor, ya. Nah, untuk yang kedua, sumber daya alam yang kedua, tanaman yang kedua yang akan kita bahas adalah teh. Tanaman teh umumnya tumbuh di dataran tinggi tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung banyak humus, sama seperti padi ya, harus banyak humusnya. Tetapi berbeda dengan padi, teh tidak perlu banyak air saat awal tanam. Kalau padi tadi membutuhkan banyak air, kalau teh tidak. Dan semakin tinggi daerah penanaman teh ya, akan semakin tinggi pula kualitas teh yang akan dihasilkan, ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Bu Uswah. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tugas kalian ya, tugas kalian nanti silakan nanti kalian kerjakan soal ayo berlatih di halaman 150 ya. Soal ayo berlatih halaman 150 nomor 1 dan 2 kalian kerjakan di buku tulis kalian, dikerjakan dengan baik ya. Setelah itu soal ayo berlatih di halaman 162 ya. Di halaman 162. Jadi tugas kalian 2 ya, di halaman 150 dan halaman 162. Kerjakan dengan baik, kerjakan di buku tugas kalian ya. Jangan lupa nanti tugasnya difoto dan diserahkan ke wali kelasnya masing-masing. Mungkin itu saja dari Bu Uswah. Kurang lebihnya Bu Uswah mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.